Episode 2101. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah istirahat, tubuh Xiaoyan dan Shen Hong tenggelam di pegunungan Yaogu yang kosong. Keduanya melangkah ke langit dan saling berhadapan. Jelas, kekuatan mereka kini telah pulih hingga 90%. Namun, niat membunuh yang dingin dan menusuk pada mereka berdua membuat banyak orang menjadi waspada. Nampaknya kali ini keduanya akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang nyata. Shen Hong dan Xiaoyan sudah lama menyimpan dendam, ditambah lagi mereka sangat ingin menjadi juara Xiaoyan, jadi pertarungan ini pasti pertarungan maut. Saya tidak tahu seberapa yakinnya Anda berdiri di sini. Mata Xiaoyan bersinar dengan sedikit nyala api kuning, dan dia berbicara perlahan, seolah-olah di matanya, Shen Hong tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya secara langsung. Terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga Xiaoyan tidak perlu menggunakan kekuatan lain, hanya bertarung kemanapun dia pergi, aura permusuhan di tubuhnya sudah cukup untuk menakuti provokator yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Petik 2. Shen Hong tidak menanggapi, tetapi diam-diam sedang membuat sesuatu, dan kekuatan misterius dan suci di dalam tubuhnya juga sedikit tersentuh. Lelucon ini, ayo kita hentikan secepatnya, aku lelah. Xiaoyan berdiri diam di atas kehampaan dan memandang Shen Hong yang tidak tergerak. Xiaoyan, kamu sangat kuat. Apakah itu kekuatan tempur atau teknologi pemurnian? Tapi bukan giliranmu untuk menduduki posisi nomor 1 di benua ini. Setelah berkedip, Shen Hong berpura-pura mencibir, dan ada sedikit kegilaan di matanya, bahkan jika dia tahu bahwa dia pada akhirnya, dia juga ingin mencoba yang terbaik. Karena hal-hal itu, meskipun dia akhirnya melanggar peraturan dan diusir, itu akan lebih baik daripada dibawa pergi oleh Xiaoyan. Membosankan, ayo kita akhiri lelucon ini lebih awal. Jiwa pertarungan, bulu 10.000 jiwa. Xiaoyan juga merasakan kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul dari tubuh Shen Hong, dan langsung meraung. Weng berdengung. Suara itu baru saja jatuh, dan bayangan burung pipit api abu-abu terang menempel pada Xiaoyan seperti belenggu energi. Dalam sekejap mata, bulu api yang terdiri dari api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan bulu api di seluruh langit. Menembak ke arah Shen Hong, bulu-bulu itu tidak hanya mengandung kekuatan api mengerikan dari Raja Sparrow Nether yang tak mati, tapi juga kekuatan racun dari Netherworld Flame Python. Keduanya tampak sangat tirani di bawah restu kedua kekuatan tersebut. Xiandu cukup mudah untuk ditembus, apalagi kekuatan Shen Hong hanya setingkat bintang 7. Zizizi, metode yang mengerikan, kamu kalah dari dia, itu tidak salah. Hun Suzi di kejauhan memandang Hunmu di sampingnya dengan waspada dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan dari awal hingga akhir, bahkan jika dia memiliki sedikit jantung berdebar, tetapi klan jiwa dan istana jiwa mereka benar-benar berbeda, tentu saja mereka tidak tahu tentang Xiaoyan, saya tidak tahu apakah mereka bermaksud demikian atau ada alasan lain. Tebasan Wan Yan. Melihat serangan mengerikan Xiaoyan, tekanan Shen Hong meningkat pesat, dan api merah menyala muncul di sekujur tubuhnya, membentuk tebasan api yang sangat dahsyat di depan dadanya, dan tiba-tiba melambai ke arah Xiaoyan. Pergilah, agresif, agak menakutkan. Apa yang sedang dilakukan Shen Hong ini? Para pemimpin senior ras kuno, seperti Lingki lama, merasa bingung. Bajingan kecil, klan Yanku pasti akan berselisih dengan klan kunomu dan wilayah api tak berujung. Tunggu, leluhur Yan Yun, yang tertahan dan tertekan, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Jika orang ini kembali, dengan latar belakang klan Yan, wilayah api tak berujung mungkin menghadapi beberapa masalah, meskipun wilayah api tak berujung saat ini juga jangan takut. Ledakan, bulu api abu-abu yang indah dengan mudah meredakan serangan Shen Hong, api yang indah menyerang anggota tubuhnya, dan mati lemas membuat garis keturunan Shen Hong menjadi dingin, dan niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya terjadi pada saat ini. Keruntuhan total, disintegrasi. Shen Hong hanya merasa bahwa orang yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, melainkan raksasa yang berdiri di langit, abadi dan tak terkalahkan. Puff! Begitu dia terkena serangan Xiaoyan seperti ini, seluruh tubuh Shen Hong menjadi stagnan, dan dia jelas sekarat. Pergilah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tidak membunuhnya. Kuan menganggapnya sebagai kesempatan terakhir bagi Shen Hong, dan segera bersiap untuk pergi dari sini dan kembali ke Suner tanpa menoleh ke belakang. Sekarang festival klan alkimia telah selesai, setelah menyelesaikan sisa hal di sini, mereka akan kembali ke klan kuno dan domain api tak berujung. Dengan gelar alkemis pertama di benua Xiaoyan, Xiaoyan percaya bahwa dalam waktu dekat, nama termasyhur wilayah api yang tak ada habisnya akan diteruskan ke seluruh benua Dodi, dan bahkan 1000 dunia besar. Xiaoyan, apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Melihat langkah kaki ringan Xiaoyan pergi, tubuh Shen Hong gemetar tak terkendali. Di dalam tubuhnya, ada cahaya putih susu yang lembut. Halo, seperti riak energi yang perlahan menyebar. Lingkaran cahaya putih susu seperti pancaran sinar pertama di pagi hari. Itu berisi kekuatan suci yang tak ada habisnya. Itu baru saja muncul, dan segera menyebar ke 4 pegunungan Medicine Valley. Sepertinya ada kekuatan yang menakutkan. Ia menggunakan cahaya ini sebagai pembawa, perlahan masuk ke sini. Ini bukan kekuatanmu. Pada saat ini, Xiaoyan juga merasakan fluktuasi yang tajam, dan segera mengerutkan kening, berhenti bergerak, dan matanya langsung tertuju pada Shen Hong. Saya tidak tahu mengapa, energi yang ditunjukkan Shen Hong sekarang, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, terasa seperti jantung berdebar-debar. Tentu saja itu bukan kekuatanku.
Tapi itu cukup untuk membunuhmu dan yang lain. Pisau tirai ringan. Beri aku pemusnahan manusia rendah hati di depanku ini, aku ingin dia berlutut di kakiku dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung dan memprovokasiku. Pada saat ini, Shen Hong meraung histeris, dengan momentum yang dahsyat, seperti ledakan yang menggelegar keluar. Mencicit, suara Shen Hong baru saja jatuh, dan di bawah kedok serangannya, riak energi tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan membangun beberapa jembatan luar angkasa khusus, dan di depan Shen Hong, gulungan kuno Baizi mengungkapkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ini, gulungan serangan atribut ringan di tahta suci. Hanya dengan melihat fluktuasi level ini, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan seni abadi tingkat menengah biasa. Di gunung altar di bawah, monster tua Shen Si mengerutkan kening. Jelas sekali, apa yang dilakukan Shen Hong sekarang telah melebihi ekspektasinya. Mengontrol. Monster tua Shen Si, mengapa ada gulungan tahta suci di Shen Hong? Kamu curang demi keuntungan pribadi. Kamu memprovokasi kekuatan klan Yaoku. Melihat gulungan cahaya langit terbentang, Yao Xuanyi tidak peduli dengan keselamatan Xiao Yan, dan aura akuntabilitas yang menakutkan terlihat. Hubungan antara klan pengobatan dan tahta suci seperti air dan api, ini adalah hal yang terkenal. Shen Hong ini benar-benar secara terang-terangan melemparkan gulungan serangan tahta suci ke dunia pengobatan. Gulungan-gulungan di tahta suci memiliki rasa kekuatannya sendiri, dan banyak orang kuat yang dapat mengetahuinya secara sekilas. Tidak, itu pasti salah paham. Tuan, jangan marah, saya pasti akan memberikan penjelasan yang sempurna setelah saya menangkapnya. Pada saat ini, monster tua Shen Si akhirnya panik. Dia bahkan tidak mengetahui masalah ini dari awal hingga akhir. Dia tidak berani berhenti, dia hanya bisa bergerak menuju pegunungan Medicine Valley. Dia ini, Shen Yi, yang berada di samping, bergumam dan berkata, dan ada kengerian yang sangat menakutkan dalam suaranya, seolah-olah dia sangat takut dengan langkah Shen Hong selanjutnya. Episode 2102. Ledakan. Ketika banyak orang tiba-tiba memiliki pemikiran yang salah di benak mereka, dunia di seluruh lembah pengobatan tiba-tiba menjadi gelisah, dan riak energi Baizi langsung menghilang dari gulungan keabadian di depan Shen Hong. Itu jatuh dari tengah, dan kemudian menutupi seluruh langit, membentuk tirai besar di langit. Turunlah, tirainya. Pada saat ini, dia merasakan pembentukan teknik abadi dan pembangunan jembatan luar angkasa khusus di tubuhnya hampir berhasil, tetapi Shen Hong tersenyum. Saat ini, dia tidak lagi takut mati. Yang dia takuti adalah apakah dia bisa menarik Xiao Yan dan mati bersama. Xiao Yan, apa yang tidak bisa aku dapatkan, kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Kali ini, aku tidak kalah. Hahaha, Shen Hong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bang bang bang, tirai cahaya, seperti langit, miring dan menekan Xiao Yan, dan tekanan Xiao Yan tiba-tiba meningkat, dan dia tidak peduli apa arti kata-kata Shen Hong, semangat juang, transformasi Dewa Naga, atribut api dan atribut kayu kekuatan ditampilkan bersama-sama, dan energi luar biasa dari seluruh orang meluap kemana-mana. Dong, dong, dong. Tabir surga yang menakutkan sangat kuat, tetapi tiba-tiba ditahan oleh Xiao Yan. Shen Hong, hentikan. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya setelah menyelesaikan serangannya, dan memandang Shen Hong Dao dengan cukup serius. Dengan kekuatan jiwa tirani Xiao Yan, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan Shen Hong sekarang ada hubungannya dengan apa yang disebut tahta suci. Sehubungan dengan putra cahaya bernama Liu Hao di tahta suci, rasa jijik yang tak dapat dijelaskan muncul dari tubuh Xiao Yan. Berhenti, Xiao Yan, apa yang kamu tahu? Semua yang aku lakukan sekarang dipaksakan olehmu. Jika Anda memberi saya gelar itu, tidak akan terjadi apa-apa. Sayang sekali sudah terlambat. Saat ini, Shen Hong seperti binatang buas, matanya merah, dan dia tidak bisa mendengar suara siapapun. Secercah cahaya yang sangat terang, seperti saluran luar angkasa yang menghubungkan sisi lain langit berbintang, sepertinya menghubungkan beberapa tempat. Dia benar-benar menggunakan hidupnya sendiri sebagai panduan untuk mengekstradisi aura tirani untuk datang ke sini. Shen Hong, apa yang kamu lakukan? Tenangkan aku. Dalam sekejap, monster tua Shen Si juga tenggelam di atas pegunungan Yaogu, dan buru-buru memarahi Shen Hong, yang terlihat sangat gila. Jangan ke sana, dia sudah, bukan dia. Shen Si tua yang eksentrik baru saja menyelesaikan kata-katanya, dan dia menembak langsung ke arah Shen Hong seperti panah dengan busur. Bahkan dengan peringatan Xiao Yan, itu tidak ada gunanya. Ini, apa yang terjadi di sini? Setelah Sun Si, kekosongan di seluruh dunia pengobatan sepenuhnya diselimuti kabut putih yang agak misterius, dan pikiran dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertanya-tanya. Patriark, hal besar itu buruk. Tepat ketika semua orang bingung, Qianying pucat, dan buru-buru muncul dari kehampaan di suatu tempat, dan terhuyung jatuh ke tanah, jalan yang sangat lemah. Yao Xuan, apa yang terjadi? Bukankah kamu salah satu orang yang bertanggung jawab atas pemeriksaan di antara klan obat kali ini? Bagaimana kamu bisa terluka parah? Yao Yun melompat dan membantunya berdiri, matanya yang indah terus menatap tubuh halusnya. Di atas tubuhnya yang halus, ada garis pedang terang yang berisi cahaya suci, dan tubuhnya telah disingkirkan. Lubang-lubang yang menusuk itu penuh dengan lubang, dan itu cukup memalukan.
Dengan intensitas pembakaran seperti itu, saya khawatir di seluruh dunia dakian, hanya yang disebut pembangkit tenaga listrik tahta suci yang dapat melakukannya, karena itu adalah merek cahaya yang menyala yang disebabkan oleh atribut cahaya, bahkan jika itu adalah seluruh dakian dunia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menirunya. Klan, Sang Patriark, Yao Ji, sesuatu telah terjadi. Dengan bantuan kekuatan Yao Yun, Yao Xuan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan luka-lukanya, lalu dia berbicara dalam satu tarikan napas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Apa yang terjadi? Yao Wanwan juga bertanya dengan curiga. Tidak. Yao Xuan tidak menjawabnya, tetapi ketakutan yang jarang terjadi tiba-tiba muncul di matanya yang indah, pupil matanya menyusut rapat, dan nafas di tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan lesu. Kaca, tanpa menunggu semua orang di sini bereaksi, tubuh halus Yao Xuan, yang baru saja muncul beberapa saat, sebenarnya berada di bawah tatapan semua orang, dan api putih yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi pecahan-pecahan kristal, tergantung di udara. Di antara mereka, setelah beberapa saat, itu menghilang seperti bubuk, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya hancur total, dan seluruh orang dimusnahkan sepenuhnya di sini. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api, dan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada satupun keluarga Yao yang kuat yang menyadarinya, dan Yao Xuan berada di depan semua orang, hancur total. Ah, siapa ini? Kemampuan yang luar biasa. Yao Wanwan melihatnya, matanya menjadi merah dan ganas, dia meraung dengan dingin, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan suara yang menakutkan, dan kemudian energi yang memekakkan telinga menyapu. Hehe, Patriark Yao, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Dengan munculnya pemandangan ini, kekosongan di depan semua orang tiba-tiba bergetar, dan beberapa sosok aneh muncul seperti sekelompok rasul kematian. Semuanya mengenakan pakaian putih, jubah putih, dan pakaian seragam, dan di tengah puluhan penjaga dan rasul, seorang pria dengan senyum sinis di sudut mulutnya menceritakan semuanya dengan nada bangga. Di belakangnya, ada banyak cahaya putih yang mengelilinginya, fluktuasi yang sangat kaya semacam itu mewakili identitasnya yang luhur dan dihormati. Tahta suci putra cahaya, Liu Hao, Xiao Yan mengambil satu langkah ke depan dan pergi langsung dari lembah pengobatan yang meledak. Beberapa bekas luka langka di tubuhnya cukup mencolok. Dia segera berdiri di samping Yao Wan dan yang lainnya dan berkata, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Saudara Xiao Yan, apa lukamu? Suner buru-buru berlari, melihat luka Xiao Yan dan khawatir. Saya baik-baik saja, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senior, Shen Hong sudah mati. Monster tua Shen Si juga mati. Tubuh dan roh semuanya hancur, dan sebelum dia meninggal, Shen Hong menggunakan tubuhnya sebagai pembawa saluran luar angkasa untuk mengangkut kekuatan tahta suci untuk mengekstradisi ke sini, kata Xiao Yan. Liu Hao Anda dan saya, dua kekuatan, jangan menyerbu sungai, mengapa Anda masuk ke tanah suci kami tanpa izin? Bunuh si jenius klanku, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Kalau tidak, meskipun Paus ada di sini hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungimu. Tim menakutkan yang dipimpin oleh Yao Wan, Yao Xuanyi dan lainnya menunjukkan kekuatan yang tak ada habisnya. Haha, keluarga Yao adalah tempat kelahiran para apoteker di benua Douyun, dan saya sudah lama ingin menyaksikan keterampilan pemurnian obat yang luar biasa dari Patriark Yao. Saya mengambil kebebasan untuk mengganggu hari ini, dan saya berharap Patriark Yao akan menebus dosa-dosanya. Liu Hao berkata dengan percaya diri dan percaya diri. Adapun Nona Yao Xuan dan para penjaga yang menjaga dunia pengobatan, karena mereka diam-diam berkolusi dengan klan jahat dari luar wilayah, buktinya meyakinkan, dan mereka telah dieksekusi oleh tahta suci kita, jadi saya tidak mengganggu Yao Patriark akan mengambil tindakan secara langsung. Setelah beberapa saat, suara Liu Hao memudar, tapi suasana di gunung altar seluruh dunia pengobatan telah menjadi ekstrim. Saat ini, penonton terdiam. Episode 2103. Liu Hao, jangan mengira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan mengandalkan identitasmu sebagai anak terang. Ini adalah tempat keluarga Yao kami, bukan kota suci tahta suci Anda. Melihat lorong putih susu di langit, dan lusinan pelayan saleh yang berdiri di samping Liu Hao, Yao Wan meraung tanpa henti. Niat membunuh Shenran sebenarnya membentuk riak energi tak terlihat yang menyapu dan menembak langsung ke arah Liu Hao, memicu badai energi yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, yang terlihat sangat dahsyat. Kemarahan pembangkit tenaga kesempurnaan Douxian Bintang 8 begitu menakutkan. Emosi Patriark Yao, yang belum pernah kulihat selama 1000 tahun, masih sangat panas. Ini bukanlah sikap seorang patriark dari ras kuno. Tepat ketika energi ini hendak mengenai Liu Hao, kekosongan di samping Liu Hao bergetar hebat, dan dua pelayan berjubah putih tersenyum. Ternyata energi mengerikan Yao Wan pun hilang karena serangan acaknya. Austin, orang percaya pertama tahta suci, Hill, orang percaya kedua. Melihat dua pria dengan wajah anggun tiba-tiba muncul dari Liu Hao, wajah Yao Wan tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan keduanya luar biasa, dan bahkan dengan berkah sayap malaikat, bahkan dia tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan keduanya di saat yang bersamaan. Kepala keluarga. Segera, banyak tetua di belakang Yao Wan juga merasa jijik, dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya dalam ekspresi mereka, dan mereka berharap bisa menebas pembangkit tenaga listrik tahta suci dengan 1000 pedang. Dua orang percaya tahta suci datang ke dunia pengobatan saya dengan misi tahta suci, mengapa?
Jika tidak ada alasan yang masuk akal, saya khawatir masalah ini tidak akan terselesaikan. Melihat kedua orang percaya itu maju, Yao Wan meraung dingin dan membuang niat membunuhnya. Kami berdua datang ke sini bersama juri, tentu saja dengan niat kami. Austin mengangkat bahu dan tersenyum, mata lamanya terus-menerus mengamati pikiran banyak kekuatan di bawah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Penghakiman tahta suci. Xiao Yan melihat situasi tegang di depannya, dan segera memegang erat tangan ramping Suner, jantungnya mulai berdetak kencang, tapi dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Di tahta suci, ada 2 legiun besar, satu disebut Korps Penghakiman, yang merupakan kekuatan tertinggi yang bertugas menangkap penjahat di tahta suci. Hanya iblis jahat keji di tahta suci yang akan mengirimkan legiun ini, dan legiun seluruh penghakiman hanya ada lusinan orang dalam grup, tetapi ketika mereka bersatu satu sama lain, bahkan pembangkit tenaga listrik sempurna bintang 8 Dousian hanya bisa jatuh dengan sedih. Peradilan tahta suci juga dikenal sebagai hakim di tahta suci. Begitu mereka menjadi sasaran, saya khawatir itu hanya akan menjadi jalan keluar, karena sejauh ini belum ada yang bisa lepas dari cengkeraman mereka. Dan sejauh yang saya tahu, tampaknya keluhan antara keluarga Yao dan tahta suci juga ada hubungannya dengan orang-orang ini. Suner menyadari sedikit kegelisahan di tubuh Xiao Yan, dan segera berkata, Nyonya, jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Orang dahulu dan wilayah api tak berujung masih membutuhkan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mati. Mata Xiao Yan dipenuhi tekad dan kelembutan, kata Sun Er. Baiklah, jangan khawatir, saudara Xiao Yan. Sun Er tidak akan melakukannya. Karena, keabadian. Sun Er tersenyum manis. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Selain itu, mata Liu Hao terus tertuju pada dirinya dan Xiao Yan, dan dia bisa menebak bahwa bahkan dengan tawa terakhir, sentuhan niat membunuh yang gila menyebar. Begitu Xiao Yan melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah berdiam diri, bahkan jika pihak lain adalah tahta suci, atau bahkan dunia ini. Perilaku putra cahaya barusan cukup kasar. Saya bersedia meminta maaf kepada Patriark Yao, tapi saya di sini bersama kelompok penghakiman tahta suci. Alasan utamanya adalah untuk menangkap iblis, menyingkirkan kejahatan, dan membawa keadilan bagi dunia. Setelah kami membicarakannya beberapa kali, para penjaga klan Yao masih dengan keras kepala melawan, jadi untuk mencegah kejahatan menyelinap pergi, kami harus melakukan ini. Saya hanya tidak menyangka orang-orang dari klan Yao berjuang begitu keras. Tampaknya klan Yao juga tidak melakukannya. Itu sama kejamnya dengan rumor yang beredar. Austin melangkah keluar, dan aura ilahi yang tak tertandingi dilepaskan seperti sebuah kuil. Douxian Bintang 8 sudah selesai. Pertarungan Bintang 8 tahap akhir abadi. Sun Si, beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kekuatan Austin, orang percaya pertama tahta suci, setinggi kesempurnaan Douxian Bintang 8. Kekuatan orang percaya kedua setinggi Bintang 8 yang bertarung abadi. Belum lagi status tinggi dari lusinan hakim elit di belakangnya dan putra Liu Hao Guang, barisan ini, meskipun ditempatkan di atas seluruh benua Douyun, dapat dianggap sebagai kekuatan super. Apa yang sedang dilakukan tahta suci ini? Alasan untuk langsung membantai para penjaga Yaozu sepertinya terlalu berlebihan. Membunuh seorang jenius seperti Yao Xuan tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi melawan Yaozu. Dan setan apa yang ada di mulut mereka? Mungkinkah klan Yao benar-benar berselingkuh dengan suku jahat di luar dunia? Pikiran banyak kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar juga mundur, menjaga jarak dari ras kuno seperti klan Yao, dan mereka tidak ingin terlibat. Saudara Yao Xuanyi, kamu adalah Hun Suzi, Ling Qitua dan yang lainnya juga buru-buru bertanya. Dengan warisan keluarga pengobatan dan teknologi pemurnian yang luar biasa, mereka telah melampaui puncak piramida benua Douyun, mengapa repot-repot dengan orang jahat asing? Itu hanya omong kosong, Yao Wan berkata dengan nada menghina. Hubungan antara tahta suci dan klan pengobatan telah mencapai titik fragmentasi, dan apa yang mereka lakukan sekarang lebih seperti deklarasi perang. Klan kuno diserang oleh 2 raja dari klan jahat di luar wilayah. Jika bukan karena putra cahaya tahta suci, saya khawatir klan kuno akan dimusnahkan oleh mereka. Dan setelah penyelidikan kami, semua perbatasan seluruh benua Douyun dijaga oleh klan pengobatan Anda, jadi mengapa klan jahat asing diam-diam melewati penyelidikan kami dan bergabung dengan klan kuno, saya khawatir beberapa dari mereka tidak diketahui. Itu rahasia, Austin berkata dengan enggan, dan niat membunuh yang mengejutkan dalam suaranya tidak salah lagi. Hahaha, kapan para penganut gereja menemukan alasan-alasan membosankan seperti itu? Kamu dan aku sudah memiliki kebencian. Jika kamu ingin bertarung, maka keluarga Yaoku akan menemanimu sampai akhir. Telapak tangan Yao Wanwan bergesekan dengan keras, dan amarah di dadanya semakin melonjak. Jika roh kudus dari klan pengobatan ada, bahkan jika paus tahta suci datang secara pribadi, Yao Wan akan memiliki kekuatan untuk bertarung, tapi sayangnya, roh kudus hilang dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu, dan sekarang tahta suci adalah mengambil inisiatif untuk menyerang, jika dia membunuh banyak penjaga di keluarga pengobatannya sendiri, jika dia duduk dan menunggu, saya khawatir dia hanya akan dikritik oleh generasi mendatang. Yao Wan, kamu tidak perlu melakukan tindakan seperti itu. Aku tidak ambigu dalam pekerjaan tahta suci. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang suci kuno Gusuner. Tepat ketika ketegangan ini muncul, Liu Hao berkata, ada senyuman berbahaya di wajahnya, dan dia perlahan menatap Xiao Yan.
Keluarga Yao hanya berada di urutan kedua, membunuh Yao Xuan dan yang lainnya hanya untuk memperingatkan mereka bahwa kemuliaan tertinggi tahta suci tidak perlu dipertanyakan lagi, yang terpenting adalah menangkap iblis. Nona Suner, bolehkah saya bertanya tentang ini? Yao Xuanyi tiba-tiba mengangguk, dan juga menyadari sesuatu. Di antara suku-suku kuno memang ada yang seperti itu, tapi menurut penyelidikan kami, sepertinya sumbernya bukan masalah suku Yao. Suner bersedia membuktikan tidak bersalahnya keluarga Yao sebagai orang suci dari klan kuno. Mata indah Suner berkedip-kedip, bahkan dia tidak tahu untuk apa tim perkasa tahta suci itu. Setelah bencana kuno berakhir, mereka telah menyelidiki semua informasi dengan jelas, dan semua ujung tombak diarahkan ke Istana Jiwa, tetapi mereka tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik tahta suci datang kali ini. Episode 2104. Penghakiman tahta suci, dua orang percaya, ditambah putra cahaya Liu Hao secara pribadi memimpin tim, susunan pemain tidak boleh diremehkan. Lagi pula, orang-orang ini punya ambisi besar, tapi hanya mengandalkan kekuatan ini, mereka terlalu kecil untuk meremehkanku. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dikombinasikan dengan tatapan tajam dan berbahaya di mata Liu Hao, sepertinya telah menebak sesuatu, dan segera tubuh yang baru saja memulihkan sedikit kekuatan di tubuhnya terus bergetar, dan sebuah kubus ajaib seperti buah iblis berdetak perlahan. Kubus iblis cukup bahagia, tampaknya sangat bersemangat karena panggilan Xiao Yan, ia bersorak, dan tampaknya sangat meremehkan semua cahaya di dunia. Liu Hao, putra terang, Austin yang percaya, apa maksudmu? Saat ini, Yao Wan benar-benar marah. Ribuan tahun lalu, Yao Wan masih bayi dengan lampin. Tahta suci secara pribadi datang dan membunuh para leluhur klan Yao mereka tanpa pandang bulu. Bahkan dia tidak mengetahui alasan spesifiknya. Roh kudus klan hilang, dan untuk melindungi klan Yao belum sepenuhnya menyatakan perang terhadap tahta suci selama ribuan tahun, tetapi hutang darah harus dibayar dengan darah. Sekarang orang lain diintimidasi sampai akhir, mungkinkah menjadi kura-kura dengan kepala menciut? Menjadi pahlawan sesaat atau menjadi kura-kura seumur hidup? Sulit untuk memilih. Tapi dalam hati Yao Wan, membunuh tahta suci untuk menghilangkan rasa malu adalah hal yang paling penting. Karena orang suci dari klan kuno telah berbicara, saya akan meminta maaf atas masalah Yao Xuan dan yang lainnya atas nama Tuan Anak Cahaya. Ada begitu banyak obat ajaib dalam keluarga pengobatan, dan pasti ada pil kebangkitan. Austin terus tertawa, seolah semua yang ada di hadapannya sudah menjadi kepastian, ini hanyalah proses terakhir sebelum mereka memulai persidangan. Adapun anggota klan Yao yang dibantai, haknya adalah memperingatkan klan Yao. Lagi pula, jika mereka diberi 10 keberanian, mereka tidak akan berani untuk tidak menaati raksasa seperti tahta suci. Austin, kamu tidak perlu terlalu banyak menipu orang. Yao Wanku, atas nama patriark saat ini, mengumumkan. Segera, kemarahan yang tak ada habisnya tidak bisa lagi ditekan, seperti gunung berapi yang bergetar hebat, tiba-tiba keluar dari tubuh Yao Wan. Sang patriark tidak boleh. Tuan patriark, Anda harus berpikir dua kali. Satu demi satu suara bersemangat terdengar dengan tergesa-gesa, mereka tahu kemarahan Yao Wan, tetapi situasi saat ini tidak diketahui, dan ini bukan waktu terbaik untuk memulai perang, jadi mereka hanya bisa menelannya. Begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan saling bertarung satu sama lain. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, mereka hanya akan menghancurkan fondasi keluarga pengobatan selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Ada banyak orang jenius di dunia pengobatan di belakang klan pengobatan Anda, serta ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah. Patriark pengobatan tidak boleh salah, jika tidak. Pada saat ini, semua inisiatif tampaknya ada di dalam tangan tahta suci, Liu Hao mencibir. Meskipun tahta suci tidak ikut campur dalam urusan benua Douyun, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui lapisan inti tahta suci. Setiap 100 tahun, tahta suci akan melakukan penyelidikan terhadap kekuatan benua Douyun. Jika beberapa kekuatan melebihi batasnya, mereka akan diam-diam mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Dan Yao Qiangwei, patriark klan pengobatan 1000 tahun yang lalu, bahkan membangkitkan roh kudus yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun di klan pengobatan. Meskipun itu hanya jejak jiwa suci, orang ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk memahami yang mendalam, dan dia bahkan mencoba untuk masuk dengan kekuatan jiwa suci. Seorang alkemis peringkat 9 dari peringkat suci, bercita-cita untuk mencapai 1000 dunia yang hebat. Saat itu, ketika Yao Qiangwei dipromosikan, tahta suci mengirim 2 uskup agung berpakaian merah dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencekik secara rahasia. Pada akhirnya, suami dan menantu Yao Qiangwei tewas, dan sisa-sisa mereka dibawa pergi oleh tahta suci dan disiksa. Saat itu, ibu Yao Xigui, Yao Suqin, baru saja melahirkan. Pada saat dia terjatuh, Yao Qiangwei menggunakan cara yang ampuh untuk secara paksa menyegel roh kudus di dalam tubuh putranya. Segera, bayi Yao Xigui untuk sementara ditangguhkan melalui suantong. Sepenuhnya tersegel di tanah suci klan pengobatan, dia lolos dari malapetaka dan meninggalkan pesan kepada keturunannya. Setelah 1000 tahun, dia akan memasuki tanah suci untuk mengambil putranya, dan kemudian dia lolos dari malapetaka. Selama 1000 tahun, pertumbuhan dan kehidupan Yao Xigui langsung dihentikan dan ditangguhkan oleh alkemis puncak peringkat ke-8 peringkat suci Yao Qiangwei. Itu lahir dengan lancar. Yao Wan membawanya kembali dari tanah suci sesuai dengan instruksi leluhur,
tetapi dia tidak mengetahui identitas aslinya, dia hanya mengira itu adalah pil obat, jadi setelah beberapa pemeriksaan, ditemukan bahwa bakat Yao Shigui buruk, bahkan tanpa materi untuk menjadi apoteker, ada banyak cara untuk menemukannya, dan tidak ada cara untuk melakukannya, sehingga ada kasus Yao Shigui dibuli. Namun, Yao Shigui tidak bisa membuat pil obat, yang sebenarnya berhubungan dengan jiwa suci di dalam tubuhnya. Hehe, semuanya, jangan panik, aku menunggu pembangkit tenaga listrik tahta suci datang hari ini, tapi ini hanya untuk satu orang. Melihat Yao Wan dan yang lainnya terdiam, dua orang percaya yang dipimpin oleh Austin dan Liu Hao berjalan bersama, lalu perlahan turun ke tanah dan berjalan menuju Xiaoyan. Efek pembongkaran untuk keluarga obat telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah sorotan sesungguhnya. Apakah ada yang salah dengan saya? Xiaoyan langsung mencibir saat melihat dirinya dikelilingi oleh kekuatan tahta suci. Saudara Xiaoyan, melihat hal ini, Suner juga menyadari keseriusan masalah ini, dan segera gigi harimau kecil itu perlahan bergesekan, dan kekuatan agung dikirim ke arah Xiaoyan, memelihara dan memperbaiki kurangnya semangat juang di tubuh Xiaoyan. Tidak masalah, silakan mundur, jika tidak maka akan dianggap sesat. Kedua orang percaya, Osdi dan Hill, melangkah keluar dan membentuk rantai api yang terang, sepenuhnya memenjarakan kekosongan di sekitar Xiaoyan dan mencegah mereka melarikan diri. Di saat yang sama, dia berkata kepada beberapa orang dari ras kuno di sekitarnya. Bagaimana kabarnya? Sepertinya mereka datang untuk Xiaoyan. Pada saat ini, para tetua ras kuno juga mundur dan bertanya dengan bingung. Liu Hao, apa maksudmu? Suner marah dan menatap Liu Hao perlahan. Apa yang saya maksud? Kenapa kamu tidak bertanya sendiri pada Xiaoyan? Kali ini, biarpun para dewa turun ke bumi, kamu pasti akan mati. Hahaha, Liu Hao tertawa terbahak-bahak, pupil matanya menyusut tajam, dia tidak bisa menahan untuk menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya. Selama Xiaoyan terbunuh kali ini, api suci Gusuner cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Setelah dampak negatif dari jiwa pembantaian dihilangkan, kekuatannya pasti akan meningkat, melompat. Jika Gusuner bersikeras melindungi Xiaoyan, lebih baik menangkapnya pada saat yang sama. Selama dia tiba di tahta suci, bagaimana cara Gusuner menghadapinya? Bukankah itu membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan? Mencicit. Tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk membela diri, kristal memori meledak dari tangan Liu Hao, dan kemudian langsung meluas, tiba-tiba memasuki pandangan banyak orang. Ledakan. Mata banyak orang tertarik dengan gambar di kristal memori, ada dua sosok di dalamnya, satu dengan sayap malaikat perlahan kembali, dan yang lainnya adalah nafas jahat berwarna hijau tua di sekujur tubuh, melampiaskan nafas suram yang tak ada habisnya. Satu kebaikan dan satu kejahatan, sebenarnya di bawah catatan kristal memori, meluncurkan pertempuran yang tak tertandingi. Sebenarnya, seseorang benar-benar memenggal kepala malaikat tahta suci. Setelah beberapa saat, semua gambar di kristal memori diputar ulang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak bisa menahan napas dalam-dalam, kengerian jangka panjang yang menghantui banyak orang. Di atas hati. Lebih penting lagi, di dalam tubuh iblis yang muncul di kristal memori, ada juga nyala api kuning langka yang berkedip. Dengan persepsi tajam dari orang-orang kuat yang hadir, tidak sulit untuk mendeteksi bahwa nyala api tersebut tampaknya sama dengan Xiao Xiao sekarang. Kekuatan tubuh Yan sangat konsisten. Dia memandang Xiaoyan dengan tatapan seperti melihat monster. Apakah orang ini benar-benar membunuh malaikat tahta suci sendiri? Kekuatan seperti ini, keberanian ini, terlalu menakutkan, bukan? Episode 2105. Xiaoyan, kamu dapat membuka matamu untuk melihat dengan jelas, ada bukti kuat pada kristal memori di depanmu. Api kuning, kamu adalah satu-satunya yang memiliki seluruh benua Dodi, ditambah kekuatan dan tubuh iblisnya adalah sangat konsisten denganmu. Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Seluruh tubuh Liu Hao menunjukkan sentuhan kekuatan lembut, membuat sosoknya cukup sakral, seperti hakim yang unggul Xiaoyan, dan dia sangat percaya diri di dalam hatinya. Gambar memori pada kristal memori cukup lengkap, bahkan Xiaoyan tidak dapat membersihkan namanya, dan Liu Hao datang dengan persiapan kali ini, bahkan membawa orang-orang kuat dari tahta suci kepadanya, Xiaoyan pasti akan mati. Sungguh berbahaya menjadi milik tahta suci. Tapi apa yang bisa kamu ketahui hanya dengan kristal memori? Seperti yang kita semua tahu, ada banyak sekali api aneh di dunia seribu besar. Terlalu mudah untuk menjebakku hanya karena hal ini. Dan ada banyak pusat kekuatan reinkarnasi di tahta suci. Pusat kekuatan reinkarnasi dapat mengubah atau bahkan mendistorsi kristal memori. Bukti semacam ini tidak bagus. Jika Anda ingin menghukum saya, sebaiknya Anda memberikan bukti yang kuat. Mata Xiaoyan acuh tak acuh, seolah dia tidak menganggapnya serius. Dia segera menarik Suner, dan berkata dengan nada tegas, dan di tubuhnya, kubus iblis juga mulai berdetak, sedikit energi hijau tua perlahan menyebar, mengisi anggota tubuh Xiaoyan yang layu. Meskipun Xiaoyan masih bisa berdalih, tapi Xiaoyan secara intuitif berkata pada dirinya sendiri bahwa kali ini mungkin benar-benar bencana yang dirancang oleh tahta suci untuk melawannya. Saat suara Xiaoyan dan Liu Hao jatuh, seluruh langit tiba-tiba terdiam untuk beberapa saat, dan mata memandang bola-balik pada pembangkit tenaga listrik tahta suci dan Xiaoyan, dan kata-kata mereka berdua selalu mempertahankan semacam dapat diterima. Apakah ada sikap dispensable? Sepertinya keduanya bisa dibenarkan. Kekuatan Xiaoyan tidak buruk, tapi bagaimana dia bisa membunuh malaikat tahta suci?
Kalian harus tahu kalau sayap malaikat pada malaikat tahta suci cukup untuk kebal terhadap sebagian besar serangan dan dapat melenyapkan malaikat tahta suci. Saya khawatir kekuatan mereka setidaknya berada di tahap tengah dari dewa pertarungan bintang 8, atau bahkan jenis monster dengan kekuatan tempur yang sangat tidak normal. Tapi sosok iblis di kristal memori, dalam banyak hal, agak mirip dengan Xiao Yan di depannya. Setelah beberapa saat, dua orang percaya di samping Liu Hao menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan lingkaran cahaya putih susu yang lembut muncul di dalam tubuh. Selama Xiao Yan mengalami perubahan, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan menangkapnya. Adapun pembangkit tenaga listrik lain yang hadir, dengan pengecualian Yao Wan dan ras kuno, kebanyakan dari mereka hanya berada di bawah kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Douxian bintang 8, jadi melihat pertempuran tahta suci, seseorang hanya bisa tunggu dan lihat apa yang terjadi. Keheningan yang langka ini membuat suasana di seluruh dunia kedokteran menjadi agak aneh. Xiao Yan, kamu masih keras kepala saat kamu akan mati. Iblis dalam kristal ingatan adalah kamu. Kamu berlatih sihir secara pribadi, dan kamu telah melakukan kejahatan keji, dan kemudian kamu telah bergandengan tangan dengan keluarga kerajaan dari benua Tianxing untuk melenyapkan malaikat tahta suci kita, mencoba menutupi monster mengerikan ini, kejahatan. Kamu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, putra cahayaku akan memimpin aku dan pusat kekuatan tahta suci lainnya untuk membawamu ke pengadilan di sini. Gunakan mayat dan jiwamu untuk memberitahu dunia bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Liu Hao bertekad untuk membunuh Xiao Yan, jadi dia mengabaikan segalanya dan menatap Xiao Yan dengan murung. Hahaha, candaan, mungkinkah ini cara tahta suci melakukan sesuatu? Xiao Yan menganggapnya sedikit lucu, Liu Hao ini ingin bunuh diri dengan banyak alasan. Anda benar, selama Anda masuk dalam daftar tahta suci kami, Anda harus menghormati kehendak tahta suci kami. Ini adalah gaya unik tahta suci kita. Juri, lakukanlah, biarkan aku menangkapnya. Apakah buktinya cukup atau tidak, kali ini dia harus diadili untuk memberi penghormatan kepada jiwa malaikat yang jatuh. Siapapun yang menunda penghakiman tahta suci saya akan dibunuh. Membunuh. Tanpa memberi kesempatan pada Xiao Yan, Liu Hao meraung, dan niat membunuh sedingin es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu bersalah atas kejahatan serius, terimalah keputusannya. Jiwamu telah lama dinodai oleh kejahatan, dan tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menyelamatkanmu. Ikuti aku dan tunggu tahta suci, dewa malaikat akan menjatuhkan hukuman terakhir padamu. Itu akan memaafkan kesalahanmu, memurnikan jiwamu, mengubah mayatmu, dan memungkinkanmu naik ke surga setelah kematian dan mengalami jalan cahaya. Suara Liu Hao baru saja jatuh, dua orang percaya yang dipimpin oleh Liu Hao langsung menyelimuti seluruh dunia pengobatan untuk mencegah banyak pembangkit tenaga listrik lainnya menjadi nakal. Orang percaya kedua Hill melipat tangannya, menutup matanya dengan lembut, dan berdoa kepada Xiao Yan dengan sikap seorang penyelamat. Dong, dong, dong. Xiao Yan tercengang, dan mendorong Suner menjauh dalam satu gerakan. Dengan pil Phoenix Nirvana yang dia berikan kepada Suner, Xiao Yan juga sedikit lega. Juri tiba-tiba mengepung Xiao Yan, dan semburan cahaya putih kuno bertahan di sekitar Xiao Yan seperti halaman catatan. Mantra kuno bernada tinggi memurnikan pikiran Xiao Yan dan mengarahkan tubuh Xiao Yan ke suatu keistimewaan. Kekuatan mulai menggeliat. Patriark, mungkinkah Xiao Yan, penguasa wilayah api tak berujung, benar-benar orang misterius yang melenyapkan malaikat patroli tahta suci sebelumnya? Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat di klan Yao yang ketakutan dan perlahan berkumpul dan bergumam. Penjaga klan Yao terbunuh dan Yao Xuan terbunuh. Selain banyaknya keluhan dan keluhan di masa lalu, kebencian klan Yao terhadap tahta suci kini telah mencapai puncaknya. Xuanyi, siapkan perintah pemanggilan. Kali ini masalahnya sangat penting dan harus diputuskan sendiri oleh tetua Taisang. Ya, untuk sementara waktu, para ahli pengobatan yang kuat berkumpul dalam satu kelompok, dan kekuatan mereka perlahan-lahan bergabung, seolah-olah memanggil ke kedalaman dunia pengobatan, mencoba membangunkan sesepuh Taisang yang sedang tidur, tetapi panggilan ini berlangsung lama, tapi tidak ada jejaknya. Saudara Xiao Yan, melihat wajah pucat Xiao Yan, nada suci itu membakar tubuh dan kulit Xiao Yan, membuat ekspresi Xiao Yan sangat terdistorsi, dan ada tekad yang kuat di mata indah Sun. Kamu menganiaya orang lain. Melihat ini, tekanan Xiao Yan meningkat pesat, tetapi tidak ada tanda-tanda akan mengambil tindakan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata terus terang. Juri, gunakan kekuatan pemurnian untukku. Tampilkan wajah aslinya. Jika terjadi sesuatu, buku itu sendiri yang akan bertanggung jawab. Liu Hao tentu saja tidak mempercayainya, karena dari mulut istana jiwa, 100% yakin bahwa Xiao Yan adalah iblis. Selain keberadaan dua orang beriman dan juri, dia betapa tak kenal takutnya. Tahta suci, aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu memaksaku melakukan ini. Retakan. Dengan suara, sebuah tanda halus diam-diam dihancurkan di telapak tangan Suner. Ini, perintah dari kepala keluarga klan kuno. Latar belakang identitas gadis ini tidak sederhana. Melihat gerakan Suner, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Apa yang terjadi? Semenit kemudian, tidak ditemukan mutasi di seluruh dunia kedokteran. Tampaknya pemanggilan Suner, serta pemanggilan klan obat, semuanya berakhir dengan kegagalan. Pesan yang mereka kirimkan sepertinya dipantulkan kembali oleh suatu kekuatan.
Menabrak. Tepat ketika keduanya ragu-ragu, puncak dari seluruh dunia pengobatan, termasuk beberapa sudut mati yang suram, pusaran cermin seperti kristal memantulkan kecemerlangan mempesona yang tak terhitung jumlahnya, semua kekuatan yang muncul di atas perintah pemanggilan Suner, serta kekuatan diam-diam disiapkan oleh pembangkit tenaga klan pengobatan, semuanya dibiaskan olehnya dan dihancurkan di udara. Sihir pengurungan unik tahta suci, prisma dimensional, cukup untuk memblokir transmisi semua kekuatan. Aku khawatir orang-orang ini datang dengan persiapan kali ini. Pada saat ini, klan pengobatan yang kuat menyadari bahwa tahta suci kali ini, targetnya bukan hanya Xiao Yan, tetapi juga gelombang kematian seperti pulang ke rumah. Di bawah batasan prisma dimensional, mereka tidak dapat masuk dan keluar dari dunia kedokteran, atau bahkan berkomunikasi dengan energi eksternal apapun. Saat ini, seluruh dunia kedokteran seperti api penyucian yang dipenjara. Para dewa bersinar di dunia, kecemerlangan tanpa akhir. Episode 2106. Hehe, jangan buang waktumu. Saat kami memasuki dunia pengobatan, kami telah menggunakan prisma dimensional untuk mengisolasi seluruh dunia pengobatan dari dunia. Baik Anda memanggil tetua klan Anda sendiri atau mencari bantuan, itu tidak akan membantu. Melihat sekelompok orang tua dari keluarga pengobatan dan Sun dengan ekspresi cemas, Liu Hao tersenyum. Semuanya ada dalam genggaman mereka. Mengapa orang ini begitu meniduri Xiao Yan sendirian? Tetapi saya selalu merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, para pemimpin pasukan tidak bisa menahan keringat dingin. Jelas sekali, mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebesar ini. Jangan khawatir, semuanya, tahta suci di sini hanya untuk membunuh iblis itu dan membawanya ke pengadilan. Setelah kita menyelesaikan masalah ini, ruang di sini akan dibuka kembali. Suara Liu Hao turun, dan dia segera memperhatikan kedua orang percaya itu bersama-sama. Dengan beberapa tetua Dou Immortal bintang 8 tahap akhir di antara ras kuno, begitu mereka mengambil tindakan, tahta suci juga memiliki cukup alasan untuk membunuh mereka semua. Adapun alasannya, Anda dapat membuat satu sesuka hati, seperti kaki tangan iblis macam apa, kali ini masalah mengepung dan menekan iblis adalah rahasia utama tahta suci, dan sekarang semua orang dalam di sini harus mati, paling-paling, ini hanya masalah waktu. Hanya orang mati yang tidak berbalik. Wah, suara. Xiao Yan hanya merasa not musik di sekitarnya mengandung aura suci yang membuatnya sangat jijik. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan langsung meleleh karenanya, dan tiba-tiba pikiran bawah sadar yang aneh perlahan muncul. Di bawah kendali kekuatan ini, Xiao Yan ternyata dia langsung mengangkat telapak tangannya, dan sudah banyak energi aneh yang tersisa di telapak tangannya, lalu dia mencubit catatan suci di sekitarnya. Kekuatan ini, fluktuasi yang aneh dan menakutkan. Tingkatkan kekuatanmu. Menyaksikan Xiao Yan tiba-tiba beralih dari pertahanan pasif ke menyerang, lingkaran cahaya putih susu muncul di juri, bertahan di Xiao Yan, mencoba memurnikan kekuatan aneh yang menariknya. Kaca, catatan suci yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika, dan wajah Xiao Yan perlahan berubah dari wajah kurus dan tampan menjadi binatang buas yang mengerikan. Penampilan dan postur itu agak mirip dengan iblis yang muncul di kristal memori tadi. Saudara Xiao Yan, ada bekas air mata di mata indah Suner, dan kemudian api emas di tubuh halus itu terbakar, menembus sisa catatan suci dalam satu gerakan dan menabrak pelukan Xiao Yan. Suner, maafkan aku tidak tahu bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Lengan Xiao Yan jatuh ke bahu Suner, dan suara sedikit permintaan maaf terdengar. Tidak ada tawa dan tawa seperti dulu, yang ada hanyalah sentuhan hinaan. Pesona jahat yang menentukan, dan bahkan kekuatan itu masih meningkat, tak ada habisnya dan tak ada habisnya, dan itu bukan lagi kendali Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, berhenti bicara. Suner tiba-tiba mengangkat wajah lembutnya dan menatap Xiao Yan dengan serius dengan ekspresi yang sangat serius. Suner, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Tapi tidak sekarang. Xiao Yan berkata dengan lemah, merasakan kekuatan di tubuhnya yang terus-menerus diisi dengan kubus iblis. Suara lembut lebih baik dari 1000 kata. Namun, Xiao Yan tidak ingin membeberkan kekuatan iblis secara langsung, namun di bawah bimbingan juri, kekuatan iblis muncul dari tubuh secara tak terkendali. Selain itu, dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan semangatnya belum pulih, sehingga kekuatan iblis berhasil dimobilisasi oleh anggota kelompok adjudikasi biksu ini. Lagi pula, dia masih terlalu membenci mereka. Tidak. Ini bukan salah kakak Xiao Yan. Suner lah yang terlalu bodoh. Ini semua salah Suner karena tidak membantu saudara laki-laki Xiao Yan. Suner menatap energi hijau tua Xiao Yan yang terus berubah, tapi menundukkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Awalnya, dia berpikir bahwa kesempatannya di antara orang-orang kuno akan cukup untuk membantu Xiao Yan mengatasi banyak kesulitan dan membuat bahunya lebih ringan. Apa yang dialami saudara Xiao Yan selama bertahun-tahun pasti 1000 kali lebih sulit daripada dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan melindungi semua yang kita miliki sekarang. Aku berjanji padamu, aku tidak akan mati. Xiao Yan tertawa, tawa itu penuh dengan hantu, seolah-olah ada hantu yang akan datang. Oke, ayo kita tarik kailnya. Suner mendapatkan kembali harapan di matanya yang indah, dan mengangkat tangan gioknya ke arah Xiao Yan. Karena tidak bisa dihentikan, ayo jadi gila sekali ini. Kailnya digantung, tidak bisa diubah selama 100 tahun. Suara yang agak melankolis terdengar, dan Suner segera mundur ke keluarga Yao, dan di dahinya, pola misterius mulai muncul sedikit saat ini.
Terbakar, sebenarnya samar-samar memancarkan fluktuasi tiada taraf yang mencengangkan. Tidak peduli bagaimana jadinya kakak laki-laki Xiaoyan, dia akan selalu menjadi kakak laki-laki Sun, Xiaoyan. Suner berkata dengan puas, matanya tiba-tiba terpejam, seolah dia telah memasuki keadaan khusus. Selain itu, di bawah tarikan kekuatan Xiaoyan, Suner juga menemukan pil Phoenix Nirvana di lengan bajunya. Benda ini jelas dikumpulkan oleh Xiaoyan setelah kematian monster tua Sensi. Dengan itu, kali ini, dia pasti bisa membantu Xiaoyan. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Melihat Suner begitu berpengetahuan, Xiaoyan juga merasa lega, tapi Xiaoyan, yang dibanjiri kekuatan iblis, jelas tidak bisa menyadari perubahan pada Suner. Hahaha. Xiaoyan, kamu hanyalah iblis jahat, tapi kamu secara terang-terangan menunjukkan cinta seperti apa antara anak-anak dan anak-anak di depanku. Jangan khawatir, kali ini, kamu tidak hanya akan mati, tetapi orang-orang dahulu juga akan segera turun menemanimu. Adapun istrimu seperti bunga seperti batu giok, buku itu akan menerimanya begitu saja. Oh, ya, dan apa yang disebut zona api tak berujung di belakangmu, itu hanyalah lelucon. Segala sesuatu yang berhubungan denganmu akan jatuh ke neraka dan dikuburkan bersamamu. Pelaku semua ini adalah, karena kamu. Melihat pemandangan ini, Liu Hao meraung kegirangan. Dia tidak sedang terburu-buru. Sekarang setelah kemenangan ada di tangan, dia secara alami dapat menghargai betapa kecilnya kelompok semut ini di bawah kemuliaan Tuhan. Liu Hao, kamu melarikan diri dari klan kuno, tapi kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya di sini. Menghadapi sarkasme Liu Hao, mata Xiaoyan perlahan merosot, dan setelah dia bernapas, matanya berubah menjadi sapuan. Hijau tua, aura tak berujung, keluar. Sekelompok orang bodoh yang merasa benar sendiri yang berpura-pura menjadi pengkhotbah Tuhan sepanjang hari hanyalah boneka yang menggunakan kata, malaikat, untuk menyakiti semua makhluk. Hari ini, aku akan menggantikan iblis dan merobek kulitmu yang tidak berbahaya. Aku ingin melihat bau busuk seperti apa yang dipancarkan jiwamu. Xiaoyan mencibir, mengambil satu langkah, dan pengepungan yang dibentuk oleh puluhan elit tim adjudikasi langsung runtuh. Catatan suci dihancurkan oleh nafas iblis Xiaoyan, dan puluhan orang tiba-tiba dikejutkan oleh aura Xiaoyan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iblis, kembalilah. Masalah benua Tianxing awalnya disebabkan oleh malaikat pengelana mekal, tapi sekarang itu diperhitungkan di kepalaku. Sampai saat ini, saya tidak ingin membicarakan benar atau salah lagi. Karena Anda begitu mendesak selangkah demi selangkah, izinkan saya memulai era abad baru hari ini. Coba kulihat, apakah yang disebut malaikat tahta suci itu suci atau kotor? Apa yang dunia tidak berani lakukan, biarkan aku Xiaoyan yang melakukannya. Bagaimana dengan membantai malaikat? Sekelompok orang jelek, bunuh mereka dan bunuh mereka, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Suara menderu Xiaoyan muncul, begitu tajam hingga jiwanya bergetar. Bahkan tubuh Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan, sedang mengalami semacam perubahan khusus. Pada saat ini, iblis itu muncul kembali, dan bayangan jahat dan cemerlang yang tak ada habisnya menghiasi seluruh dunia pengobatan seperti akhir. Kecemerlangan iblis yang jahat, mengerikan. Kocok jiwa. Episode 2107. Ledakan. Seluruh langit mulai bergetar hebat tak terkendali, dan tubuh Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke langit, dan gumpalan awan gelap muncul, membungkus seluruh tubuh Xiaoyan, sentuhan khusus perubahan perlahan terjadi. Kekuatan iblis telah menyebar sepenuhnya, kembali lagi. Tapi semua orang bisa dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang tak tertandingi di awan gelap, dan roh jahat menakjubkan yang pulih di tubuh Xiaoyan di dalamnya, tingkat kengeriannya bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kekuatan jahat yang mengerikan tidak terkalahkan. Ini, pada saat ini, seluruh dunia pengobatan menjadi sunyi, dan beberapa kekuatan tidak dapat menahan suara mereka yang bergetar. Jelas sekali, pemandangan di depan mereka telah melampaui kognisi mereka dan menumbangkan dunia mereka. Apa sebenarnya kekuatan seperti itu dalam diri Xiaoyan? Tidak terdengar, tidak terlihat. Sama jahatnya dengan ras alien, namun memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ras alien. Iblis ini benar-benar Xiaoyan. Tetapi Penatua Ling, Anda tidak sedang berbicara tentang klan Xiao, saya tidak mempercayainya. Ling Zixi dijaga ketat oleh Penatua Ling Qi, menyaksikan aura jahat Xiaoyan yang meningkat, dia terdiam beberapa saat. Klan Xiao diakui sebagai raksasa di dunia. Orang-orang dari klan Xiao adalah orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan langit dan bumi, dan sangat mustahil menjadi iblis seperti itu. Aku juga tidak tahu, tapi dia memang keturunan klan Xiao. Ling Qi tua hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan Xiaoyan hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi. Meskipun mereka adalah dewa pertarungan bintang 8, kekuatan tahta suci bahkan lebih baik dan tirani daripada mereka. Dan orang beriman mempunyai sayap malaikat. Di antara lawan yang levelnya sama, karena adanya sayap malaikat, sekali bertarung pasti akan dirugikan, sehingga tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka mewakili seluruh ras. Tahta suci, dengan sikap tahta suci yang begitu tegas, saya khawatir mereka juga akan terpengaruh. Namun, jika tahta suci benar-benar ambisius dan mencoba melenyapkan semua orang di sini, saya yakin mereka tidak akan ragu untuk melepaskan pandangan sektarian mereka dan bergabung untuk melawan musuh. Patriark, apa yang kamu lakukan sekarang? Yao Xuanyi, Yao Yun dan pejabat tinggi lainnya mengepung Yao Wanyuan, dan segera bergumam. Karena Xiaoyan adalah keturunan klan Xiao,
Kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya jatuh. Bersiaplah, inilah waktunya untuk menyelesaikan kebencian lama dan baru selama bertahun-tahun. Setelah Yao Wanwan selesai berbicara, kegilaan di tubuhnya juga mulai menggeliat. Klan Yao dan klan Xiao memiliki hubungan dekat. Bahkan jika klan Xiao menghilang selama bertahun-tahun tanpa alasan apapun, sulit untuk menghapus hubungan antara keduanya. Selain tindakan berlebihan tahta suci terhadap klan Yao, Yao Wan mendapatkan hasil akhir. Memutuskan. Patriark, apa maksudmu? Tubuh Yao Yun terkejut dan bertanya dengan curiga. Sampai sekarang, hanya ada hal itu. Dan tahta suci mungkin bukan hanya untuk Xiao Yan kali ini, saya selalu merasa bahwa mereka memiliki tujuan lain. Bagaimanapun, kekuatan dari dua orang percaya dan kelompok penguasa sudah cukup untuk menghadapi reinkarnasi, dan hanya pertarungan bintang 7. Keabadian sudah lengkap, bahkan ada kekuatan aneh di balik langit. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang dari keluarga Yao juga mulai bertindak. Pertimbangan, saatnya menunjukkan kesetiaanmu kepada Dewa Malaikat. Tunjukkan semua keahlianmu, jangan biarkan iblis ini datang ke sini sepenuhnya. Bunuh dia bagaimanapun caranya. Liu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika Xiao Yan akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Saat lusinan penggarap kelompok adjudikasi sedang menggeliat, terdengar suara yang mengguncang dunia dari awan gelap di langit. Ledakan, awan hitam pecah dalam sekejap, dan bayangan jahat yang terbungkus pakaian jahat energi hijau tua berdiri di langit. Pupil hijau tua memantulkan seluruh dunia, tetapi bayangan di pupilnya, semuanya sunyi senyap cukup suram. Melihat ke atas, semua orang bisa merasakan niat mati yang sangat dahsyat yang memancar dari iblis Xiao Yan, dan bahkan energi hijau tua pada sosok jahat itu menggeliat dan terbakar seperti nyala api, mengungkapkan perasaan yang menghancurkan bumi. Nafas udara yang kuat, bahkan kehampaan pun dikejutkan oleh retakan. Apakah ini iblis? Pertimbangan, himpunan. Arai pentakel, cahaya suci. Lusinan penggarap panel adjudikasi melontarkan gelombang kebencian yang ekstrim di mata mereka, lalu mereka berbicara serempak, dan tubuh mereka bergerak dengan tertib. Semua orang bersama-sama membentuk susunan pentagram misterius, dan pentagram muncul di tubuh, menunjukkan kesucian yang tak ada habisnya. Xiao Yan diabaikan oleh aura suci formasi bintang pentagram, dan dibakar oleh api suci putih, tetapi dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak satu langkah pun, membiarkan pembangkit tenaga listrik dari kelompok adjudikasi menyerang. Saat ini, melihat ke arah Dudu, tubuh iblis Xiao Yan sudah tingginya puluhan meter, tetapi semua orang sangat bingung. Dia jelas-jelas adalah manusia, tetapi tubuhnya ditutupi dengan lapisan pakaian jahat berwarna hijau tua yang terdiri dari energi iblis. Di atasnya, energi menggeliat seperti pasir tipis. Setelah istirahat, energi cahaya semua orang dalam kelompok adjudikasi berkumpul menjadi titik cahaya pentagram yang mempesona, yang jatuh langsung ke Xiao Yan, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Pakaian jahat iblis tidak lengkap, tampak seperti pakaian setengah jadi, setipis kerudung, tetapi setiap gerakan menggeliat menampakkan gelombang roh jahat yang menakjubkan. Melihat momentum agung seperti gunung dan sungai di tubuh iblis Xiao Yan, bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik yang hadir berpikir bahwa kekuatan yang terkandung dalam iblis ini begitu kuat? Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dikendalikan manusia? Mencicit, pakaian jahat iblis itu bergoyang tertiup angin, dan kekuatan ilahi yang mempesona pada bintang berujung 5 itu seperti sebutir pasir, dengan lembut disapu oleh Xiao Yan. Pentagram yang mempesona itu disapu oleh Xiao Yan, dan segera jatuh ke bawah. Itu dengan mudah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di udara. Puff, puff. Dalam sekejap mata, semua anggota tim adjudikasi jatuh dari udara, meludahkan darah, dan mata mereka semakin acuh tak acuh. Dengan panel juri Seven Star Fighting Immortals dan Eight Star Fighting Immortals ditampilkan bersama-sama, formasi bintang pentagram yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat, menggunakan cahaya para dewa untuk memurnikan iblis, sebenarnya gagal menahan satu gerakan pun, dan dikalahkan oleh Xiao Yan. Ho ho ho, Xiao Yan tersenyum menawan, tidak berniat melepaskan juri. Di atas tubuh, pakaian jahat iblis itu menggeliat, dan cairan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang gelap, yang tiba-tiba beriak, dan segera mengalir menuju sejumlah penjaga yang jatuh. Mereka ada di mana-mana. Orang ini gila, pertahankan dengan baik. Beberapa pemimpin juri tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, kekuatan Xiao Yan terlalu misterius, membuat mereka sulit untuk dilawan. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Xiao Yan, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya yang berdiri di langit condong ke bawah, roboh, dan tiba-tiba menghentakkan kakinya ke bawah. Ledakan, saat Xiao Yan menginjak jari kaki iblisnya, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya memadat, dan gelombang kematian masih melekat di hati setiap orang. Melihat iblis di atas langit, bermain dengan juri yang sangat kejam di telapak tangannya, dan pria kuat di bawah, wajahnya menjadi aneh, dan kelesuan serta keraguan muncul. Monster macam apa Xiao Yan ini? Kali ini, tahta suci akan menghakimi iblis atau iblis akan membunuh tahta suci. Tampaknya hasil pertempuran menjadi kabur. Episode 2108. Di langit, susunan pentagram hancur berkeping-keping. Dulunya begitu megah, sakral dan megah. Namun, itu benar-benar hancur oleh serangan acak dari iblis Xiao Yan. Perasaan itu seolah-olah semua orang dalam kelompok adjudikasi telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk membangun arai dewa surgawi, tetapi itu dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dengan sentuhan keputusasaan,
keruntuhan muncul di mata banyak penggarap kelompok adjudikasi. Sejak Xiao Yan memecahkan pentagram, mereka dikalahkan. Kekalahannya begitu total, begitu menyeluruh. Bahkan melihat kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya di tubuh Xiao Yan, mereka sebenarnya mempertanyakan kekuatan ilahi malaikat, dan semuanya menjadi kabur. Xiao Yan, Liu Hao, yang telah memenangkan lotre, tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat juri kalah begitu cepat. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa kekuatan iblis itu luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis Xiao Yan benar-benar begitu kejam. Juri terdiri dari para elit di tahta suci. Setelah bergabung, itu sudah cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Bagaimana bisa begitu rentan? 3. Kita di sini. Pada saat ini, Ling Qitua dan Yao Wan melangkah keluar dalam satu langkah, mencegat 3 orang yang mencoba menyerang. Hill, pergilah. Di atas tubuh Austin, suara Sansekerta muncul, dan semua orang tiba-tiba dicegat, lalu Liu Hao dan Liu Hao berdiri diam. Orang ini sangat kuat, dan kekuatan di tubuhnya adalah pertama kalinya aku melihatnya. Setelah Hill selesai berbicara, tubuhnya melompat dan berubah menjadi busur cahaya. Hill tampak seperti lonceng kuno, seorang pria parubaya, ditambah kekuatan mendiang bintang 8 berjuang abadi dan posisi orang yang beriman, mengungkapkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Di sisi lain, Xiao Yan tidak akan membiarkan para penggarap kelompok adjudikasi ini pergi. Xiao Yan menginjak kakinya, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah, dan beberapa pembudidaya lemah mulutnya berbusa dan jatuh ke dalam kondisi hampir mati. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menghilang, dan ketika Du muncul, dia sudah berada di depan beberapa pimpinan juri. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan menjadi anjing tahta suci. Itu menjijikkan. Saat dia berbicara, gelombang cairan hijau tua yang jahat berdesir, dan di tengahnya, bayangan ajaib yang terbungkus energi hijau tua meledak. Kekuatan jahat berkumpul menjadi tinju, nafas menakutkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gelombang kematian, disertai dengan tinju jahat yang cukup untuk meledakkan dunia, jatuh ke dada para pemimpin biksu ini satu demi satu. Bang bang bang, energi hijau tua mengalir deras seperti darah, dan terbakar hebat seperti nyala api. Energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menjadikan seluruh langit seperti hutan neraka. Iblis, jangan membuat masalah. Dalam sekejap, melihat pasukan korps penghakiman yang runtuh, sosok Hill perlahan turun, memandang semua makhluk seperti penyelamat. Mati. Xiao Yan tidak repot-repot berbicara dengan Hill, dengan kekuatan iblis hijau tua yang tak ada habisnya di tinjunya, memancar keluar seperti mata air yang siap berangkat. Pertahanan, pertahanan. Para kultivator yang merupakan pemimpin kelompok adjudikasi merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan mencoba bertahan dengan kekuatan cahaya suci, tetapi tidak bisakah kekuatan iblis mampu melawan dengan kekuatan mereka yang lemah. Mereka menyilangkan tangan untuk membentuk salib di dada, dan riak cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi setelah serangan tinju Xiao Yan, seluruh dada benar-benar tertusuk, tubuh berkedip, dan dada serta tubuh sangat tidak konsisten, ratusan meter. Dadanya tiba-tiba meledak, langsung hancur, jantungnya hancur, dan seluruh tubuhnya meledak mundur ratusan meter seperti kilat, sedingin es dan kaku. Serangan ini sangat kuat dan sangat menakutkan. Puluhan anggota juri, tidak ada satupun yang luput. Peti itu hancur, tubuh dan roh hancur, dan tubuh itu ditembak mundur ratusan meter oleh kekuatan jahat iblis, tampaknya sudah mati. Orang ini, terlalu menakutkan. Semua anggota kelompok penghakiman tahta suci semuanya dihancurkan dengan satu pukulan. Melihat niat membunuh Xiao Yan yang tanpa ampun, pembangkit tenaga listrik di bawah akhirnya menyadari apa artinya membunuh tanpa mengedipkan mata. Orang di depannya ini masih menjadi apoteker nomor 1 di daratan. Kekuatan bertarung dan keberanian semacam ini jelas merupakan iblis yang hidup. Juri, dimusnahkan. Xiao Yan, tidak apa-apa. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, ada sedikit gejolak emosi di mata tenang Hill. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membengkak puluhan kali lipat dibandingkan penampilan asli manusia, giginya menjadi bengkok, dan taringnya ganas seperti binatang. Bibirnya menjadi kering dan ungu, memperlihatkan pesona yang tak ada habisnya. Di wajahnya, ada beberapa garis hijau tua yang sangat jahat, berkedip-kedip seperti sumber kekuatan. Kekuatan ini adalah pola iblis. Garis indah yang diukir oleh kekuatan iblis mengandung kejahatan yang tak ada habisnya. Tatapan matanya yang terkadang gila dan terkadang sarkastik menandakan bahwa dia berbeda dari manusia. Mandiri dan mandiri, bunuh dengan tegas. Dia adalah iblis, spesies baru di atas segalanya, kekuatan baru. Xiao Yan bersandar di sepanjang tubuh para biksu yang telah sepenuhnya diserang oleh kekuatan iblisnya sendiri. Tubuhnya masih diselimuti pakaian iblis, dan kekuatan iblis bertahan lama. Melihat tubuh dingin dan kaku di bawah kakinya, senyuman panik muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia melihat ke arah Hill yang percaya kedua, yang sedang berlari dari kejauhan, dengan tatapan menghina. Tampaknya sengaja dibuat provokatif. Apa yang disebut tahta suci sepertinya tidak sehebat yang dikabarkan. Pertama malaikat parade, lalu juri, siapa selanjutnya? Iblis Xiao Yan menjilat bibir ungunya yang kering, terlihat sangat menyeramkan dan menawan, seolah tindakan acaknya akan menimbulkan keributan. Kekuatan seperti ini seharusnya tidak muncul. Jadi kali ini, aku akan menghakimimu di sini. Melihat penampilan Xiao Yan, mata Hill bersinar, dan ada aura ilahi di matanya.
Sayap malaikat. Dengan dengusan dingin, bersamaan dengan suara Sansekerta bernada tinggi, energi putih susu turun dari langit, membungkus Hill. Di saat yang sama, kekuatan iblis di seluruh dunia perlahan-lahan ditekan. Satu lagi, malaikat lagi. Melihat ke belakang Hill, sepasang sayap energi putih bersih menggeliat sedikit, menyatu, ekspresi iblis Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan gelombang kemarahan yang tidak bisa lagi ditekan tersapu. Malaikat dan setan adalah musuh. Biarpun Xiaoyan sudah mengendalikan kekuatan iblis, setelah Hill menggunakan sayap malaikat, kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan justru memiliki momentum di luar kendali. Mencicit, mata Xiaoyan tajam, dan dia tiba-tiba menginjak tubuh sedingin es itu. Sayap malaikat, malaikat, rahmat suci, bantu aku membunuh iblis. Sayap malaikat belum terbentuk, tetapi tubuh Hill penuh dengan cahaya ilahi, dan energi putih susu seperti cincin energi, dan tiba-tiba meledak ke arah Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan jelas menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Segera, kekuatan jahat hijau tua di matanya mereda, digantikan oleh niat membunuh merah. Retakan. Dengan suara, Xiaoyan mengangkat lengannya, cincin energi putih susu langsung hancur, dan dia menatap Hill dengan wajah bengkok. Sayap malaikat, tambahkan tubuhmu. Setelah sekitar 1 menit bersentuhan, sayap malaikat terbentuk, dan kekuatan Hill langsung menembus tahap Dosian Bintang 8 saat ini, dan langsung melonjak ke kesempurnaan Dosian Bintang 8. Bahkan orang kuat yang benar-benar telah memasuki reinkarnasi dapat dibunuh lagi. Sungguh malaikat bersayap 2. Xiaoyan mendengus dingin, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, matanya tertuju pada bukit perkasa di atas langit. Setelah istirahat, mata iblis Xiaoyan perlahan menyadari bahwa sayap malaikat di belakang Hill, meskipun hanya ada 1 atau 2 pasang, bukanlah putih susu yang pernah dia lihat sebelumnya, dan bahkan penindasan yang mereka timbulkan belum pernah terjadi sebelumnya, kezaliman. Itu, ungu. Sepasang malaikat bersayap 2, tapi di atas sayapnya ada 1 putih dan 1 ungu. Bulu malaikat putih menekan dirinya sendiri seperti biasa, tapi sayap malaikat ungu mengandung kekuatan yang berbeda. Sayap malaikat ungu. Episode 2109. Ungu. Sayap malaikat ungu. Kekuatan iblis yang tidak terkendali di dalam tubuh menjadi tenang pada saat ini, iblis Xiaoyan mengendalikan tubuh, dan dia memandang Hill di depan dan di belakangnya dengan heran. Sayap malaikat yang aneh. Sayap malaikat ungu jauh lebih kuat dari sayap malaikat putih yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Bahkan Xiaoyan selalu merasa bahwa Hill, yang diberkati dengan sayap malaikat ungu, sangatlah berbahaya. 1 putih dan 1 ungu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada malaikat parade asli atau bahkan sayap malaikat di Liu Hao. Iblis, biarkan Hill, orang kedua yang percaya pada tahta suci, membawamu ke pengadilan. Kesucian tahta suci tidak bisa dilanggar, juga tidak bisa dihujat. Hill meraung ke arah Xiaoyan dengan sikap merendahkan. Weng Om. Dalam sekejap, sayap malaikat di belakang Hill, 1 putih dan 1 ungu, perlahan bergerak. Pada saat yang sama, di seluruh dunia pengobatan, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada saat yang sama, dan pemandangannya seperti akhir dunia. Pemandangan tercermin di pandangan semua orang. Bumi berguncang, suara suci Sansekerta muncul tanpa henti, dan bahkan dengan kepakan sayap malaikat, seluruh dunia menjadi sangat damai dan sakral. Berpura-pura menjadi hantu, iblis Xiaoyan mendengus dingin, tetapi menemukan bahwa kekosongan di samping Hill bergetar, dan bintik-bintik putih aneh muncul. Tiba-tiba, pusaran putih susu muncul di depan dadanya tanpa peringatan, dengan sedikit difusi. Sayap malaikat putih dan sayap malaikat ungu menarik energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan perlahan-lahan disuntikkan ke pusaran putih susu di depannya. Jenis kekuatan yang terkandung dalam pusaran putih susu, menghancurkan langit dan bumi, membunuh para dewa. Sekarang kekuatan iblis telah diberkati, api-api suci telah ditekan kembali ke lautan pertarungan Qi di dalam tubuh, dan api suci tidak dapat digunakan lagi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke udara, kekuatan iblis di sekelilingnya, dan pakaian iblis yang jahat bahkan lebih gila lagi. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menganalisanya. Sekarang Liu Hao dan orang percaya pertama belum bergerak, tentu saja mustahil bagi Xiaoyan untuk menggunakan semua kekuatan iblis. Namun, kekuatan api suci dan iblis saling membenci, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan api suci. Sekarang kekuatan yang dihasilkan Hill membuat Xiaoyan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, atribut kayu. Tepat ketika Xiaoyan bingung, inti ember hijau tiba-tiba muncul di lautan pertarungan Qi di tubuhnya. Diputuskan untuk menjadi kamu. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum, kekuatan iblis dan atribut kayu digabungkan, dan atribut kayu, yang penuh dengan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya, dikalikan menjadi semburan kayu ajaib, yang sangat jahat. Dengan nutrisi dan berkah dari kekuatan ini, niat bertarung di hati Xiaoyan berlari kencang, tanpa ragu-ragu, bangga dengan nafasnya, dan berjuang keras sampai akhir. Pusaran putih susu menjadi semakin kuat, dan keagungan ilahi tertinggi mencerminkan dunia, seolah-olah sebuah celah tiba-tiba muncul di langit seluruh dunia pengobatan. Melihat ke bawah dari pusaran putih susu, itu seperti kegilaan terang yang melandai. Aura semacam itu adalah kehendak suci agung yang ingin dihancurkan oleh langit dan bumi. Tiba-tiba, di bawah kepakan sayap malaikat Hill, pusaran putih susu tiba-tiba mulai bergetar, dan pelangi sutra suci yang terdiri dari kekuatan cahaya putih susu jatuh dari dalam. Xiaoyan, hati-hati, sayap malaikat ungu adalah kekuatan tingkat tertinggi di tahta suci.
Kekuatan semacam ini dikenal sebagai kekuatan untuk membunuh dewa. Saat ini, Ling Qi meraung, mencoba mengingatkan Xiao Yan. Malaikat tahta suci, sayap malaikat didasarkan pada penghargaan atau pelatihan kerajaan malaikat. 1-10 sayap, sayap malaikat putih, dan kemudian sayap malaikat ungu. Sayap malaikat ungu adalah eksistensi paling kejam dan paling mulia di antara para malaikat. Malaikat dengan sayap malaikat putih jelas bukan lawan malaikat dengan sayap malaikat ungu. Entah itu identitas atau kekuatan, mereka akan hancur total. Dan sayap malaikat ungu harus memiliki sayap malaikat putih, melampaui kebajikan semua makhluk, dan mengumpulkan kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat dikembangkan dan dikembangkan. Bahkan dikabarkan di dunia Dakian bahwa mantan penguasa kerajaan malaikat telah mengubah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Dakian, dan telah mencapai malaikat bersayap 10 yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan sayap ungu. Tuhan itu perkasa, tak tertandingi. Ledakan, pusaran putih susu muncul dari pelangi sutra suci, seperti rantai belenggu, memenjarakan dan menyelimuti Xiao Yan, menghilangkan kekuatan iblis jahat yang memurnikan Xiao Yan. Beberapa orang tidak dapat melihat ke atas, tetapi mereka hanya merasakan cahaya suci putih pekat menyinari dunia, menyebabkan kulit kepala pecah, dan gambaran mengerikan mengenai mata mereka. Ada perasaan kejang karena ribuan pedang menembus jantung, dan ribuan hati dan jiwa dimakan. Tampaknya rasa sakit karena terbakar oleh kekuatan semacam ini tak tertahankan, dan pakaian jahat iblis itu benar-benar mengeluarkan raungan yang menakutkan. Bayangan ajaib kayu jahat. Kekuatan jahat yang mengerikan, ayo berlari. Xiao Yan merasakan kemarahan kekuatan iblis, dan segera melepaskan inti ember tipe kayu dari tubuhnya, dengan aura pembunuh. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, mengikuti tindakan Xiao Yan, bayangan hitam jatuh dari tubuh Xiao Yan di seluruh dunia dan tersebar menuju dunia pengobatan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, Austin, Liu Hao, termasuk para tetua ras kuno, pupil mereka mengecil, seolah-olah mereka menyadari kekuatan aneh yang tiba-tiba muncul pada Xiao Yan. Karena seni abadi atribut kayu yang dikendalikan oleh orang dahulu disebut pemakaman Tianmu, sulit bagi kekuatan yang diserang oleh kekuatan iblis untuk disebut. Pemakaman jahat kayu iblis. Suara perkasa itu turun ke bumi seperti murka para dewa. Kecemerlangan jahat yang tak ada habisnya, seperti akhir dari malapetaka. Dadada, suara iblis Xiao Yan jatuh, dan pohon-pohon hitam yang tak terhitung jumlahnya, tanaman merambat, jatuh dari Xiao Yan, seperti pelayan iblis, sepenuhnya menyerang seluruh wilayah dunia pengobatan. Pada saat ini, di dunia pengobatan, hutan hitam dan pohon jahat yang tak terhitung jumlahnya bermunculan. Tumbuhan ini juga penuh dengan vitalitas yang tiada habisnya, tetapi di bawah vitalitas itu, terdapat kekuatan khusus. Itu adalah kekuatan iblis. Berkat kekuatan iblis dan kekuatan atribut kayu. Pemakaman jahat kayu iblis, cukup untuk meredam serangan tirani di bawah reinkarnasi. Ledakan, dalam sekejap mata, hutan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, seperti pelayan iblis yang setia, tiba-tiba muncul dari wilayah dunia pengobatan, dan kemudian menyatu menjadi hutan ajaib ganas yang tak terhitung jumlahnya, meledak ke pusaran suci putih susu di atas langit. Lagi pula, kejahatannya adalah kekuatan tingkat rendah. Malaikat nyanyian rohani, reproduksi semua makhluk, suara Sansekerta bernada tinggi muncul dari mulut Hill, dan pusaran putih susu langsung meluas, dan sinar pelangi sutra yang tak terhitung jumlahnya diperkuat oleh kekuatan para malaikatnya, seperti orang suci yang membela keadilan dunia, saling berhadapan. Hutan ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Xiao Yan di bawah meledak. Lagu malaikat melawan pemakaman jahat kayu iblis. Seluruh dunia, kabut asap, kayu ajaib hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan nada suci yang terdiri dari potongan sinar pelangi sutra yang sangat terang, sepenuhnya tersentuh, dan di dunia ini, melampiaskan kekuatan dan kemarahannya masing-masing. Keduanya yang masih siap untuk pergi sedetik yang lalu, momen berikutnya sangat ofensif, seluruh dunia pengobatan bergoyang, dan suara suci yang agung dan megah serta konfrontasi kayu iblis jahat seperti pertarungan nyata antara dua pendeta, pemikiran acak sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Gambaran ini sangat mengejutkan dan luar biasa, membuat banyak orang merasakan betapa tidak berartinya mereka di bawah kekuasaan semacam ini. Episode 2110. Boom boom boom. Dua serangan dahsyat bertabrakan di langit. Aura suci dan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam serangan yang sangat mempesona. Kayu ajaib membentuk gelombang menakutkan hitam yang sangat jahat, dan suara gemuruh terdengar, menahan nafas ilahi secara tiba-tiba, dan tepat pada konfrontasi putaran pertama, gelombang menakutkan kayu ajaib itu terguncang dengan keras oleh dampaknya, bahkan dalam gelombang halus, luar biasa retakan muncul satu demi satu, mencekik. Wong Bas. Ada suara senandung di langit, dan gelombang kayu ajaib hancur dalam sekejap, tapi tidak hancur, tapi terbagi menjadi pohon hitam yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti api jahat yang tak terhapuskan, membakar langit dan bumi. Kayu sihir hitam yang mengejutkan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya, dan api hitam beriak di langit, dan nada suci itu sepenuhnya musnah dalam sekejap. Dadada, potongan-potongan uang kertas berwarna putih susu terjerat oleh kayu ajaib hitam, terkorosi atau terbakar bersama-sama, dan tiba-tiba jatuh, seolah-olah jatuh ke lautan api yang tak berujung, aura cahaya suci benar-benar terbakar dengan hebat. Api hitam ada di mana-mana, kayu ajaib menutupi langit, seluruh langit sepenuhnya diserang oleh kekuatan Xiao Yan, dan ketenangan di pipi Hill berubah menjadi tampilan yang luar biasa.
Mustahil. Malaikat bulu ilahi. Melihat nada suci dan pusaran yang dia buat dengan hati-hati perlahan-lahan hancur di bawah serangan Xiao Yan, Hill tiba-tiba panik, dan sayap malaikat putih dan ungu menggeliat di belakangnya. Bulu suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sayap malaikat. Mereka berjumlah banyak dan berputar mengelilingi Hill dengan kecepatan tinggi, dengan jejak samar berubah menjadi badai yang ganas. Dalam badai, energi putih dan ungu saling terkait satu sama lain, seperti cahaya ilahi, sangat indah. Sayap malaikat ungu yang bermartabat, itu saja. Ayo hancurkan, api jahat kayu ajaib. Xiao Yan tersenyum, dan dengan lambaian, kekuatan atribut kayu yang tak terhitung jumlahnya dikombinasikan dengan kekuatan iblis, membakar mereka seperti api yang berkobar. Api jahat bukanlah api sungguhan, tetapi sejenis api jahat yang Xiao Yan andalkan berdasarkan keakrabannya dengan atribut api untuk berkembang biak dengan kekuatan iblis. Namun meski begitu, kekuatan yang terkandung dalam api jahat itu cukup untuk membakar seluruh dunia. Terbakar abis. Sayap malaikat itu berayun dan berayun semakin cepat, dan badai bulu yang dikelilingi oleh warna putih dan ungu di depan Hill menjadi semakin intens. Badai bulu sungguh indah tak tertandingi, seperti bidadari yang menari dengan anggun, menuangkan energi suci yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Aura sucinya sungguh menakjubkan, nampaknya begitu badai bidadari datang, tempat ini akan berubah total menjadi tanah tandus. Iblis, mati. Akhirnya, Seng Mang berkembang, Hill meraung, badai bulu muncul, dan kemudian tangannya terbanting ke bawah, dan energi suci yang tak terhitung jumlahnya langsung miring ke bawah. Cahaya putih dan ungu adalah riak yang tiba-tiba muncul di danau suci yang damai. Tepat setelah muncul, ia memobilisasi aura suci di seluruh dunia pengobatan, yang sungguh luar biasa. Ia turun dengan lembut, tetapi setiap kali turun, ruang di sepanjang jalan akan dipenuhi dengan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah segala sesuatu hanya bisa merangkak dengan tenang di bawah kekuatan ini. Hancurkan aku. Ketika Xiao Yan berada di dalamnya, dia secara alami mengetahui kekuatan mengerikan dari kekuatan semacam ini, tapi dia mengulurkan telapak tangannya dengan lembut, dan api jahat kayu iblis yang tak berujung meraung, sangat menyilaukan dan menyilaukan. Dalam sekejap, keduanya menyerang dan melakukan kontak, energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya, riak energi meluap kemana-mana, dan seluruh dunia dihasut oleh kedua kekuatan tersebut untuk bergetar hebat. Berdengung, badai bulu suci yang tampaknya tak terkalahkan perlahan-lahan dihancurkan oleh serangan Xiao Yan, dan sayap malaikat di belakang Hill tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka, perlahan mendekat dan menghilang. Di atas langit, pertempuran masih berlangsung, namun hasilnya hanya tinggal menunggu waktu, dan banyak hal yang terjadi di bawah. Patriark, kamu harus berpikir dua kali. Begitu kita bergerak, saya khawatir keluhan di antara kita akan berakhir dan tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, dua orang percaya dan putra cahaya sekarang memimpin tim secara langsung. Melihat ekspresi cemas Yao Wanwan, senior klan Yao berkata dengan ragu-ragu. Xiao Yan adalah keturunan Xiao Yan, hanya dengan mengandalkan ini, aku ingin melindunginya secara menyeluruh. Dan apakah menurutmu tujuan kunjungan tahta suci hanya untuk Xiao Yan? Dengan gaya tegas dalam melakukan hal-hal tahta suci, saya khawatir kita tidak akan luput dari nasib buruk. Xiao Yan adalah orang kuat terakhir yang berani menghadapi tahta suci. Begitu dia jatuh, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua Dodi yang mampu melawan tahta suci. Pada saat itu, semua kekuatan kita hanya bisa merangkak di bawah kaki mereka. Praktik tahta suci yang tidak membedakan mana yang benar dan yang salah, saya yakin saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, bukan? Situasi seperti itu, saya yakin bukan itu yang ingin Anda lihat. Yao Wan berkata dengan tegas. Berdasarkan penampilan Xiao Yan satu demi satu, dia tahu waktunya telah tiba. Dan itu satu-satunya kesempatan. Sekali Anda melewatkannya, saya khawatir seluruh benua Douyun akan berubah menjadi asap hitam. Kami juga bersedia bergabung. Kita juga. Untuk sementara waktu, ras kuno memimpin dan melompat keluar satu demi satu, menyetujui pendekatan Yao Wan. Ledakan. Di langit, dengan hancurnya badai suci, kekuatan Hill berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan sepertinya serangan barusan memberikan beban yang berat padanya. Iblis ini, ya Tuhan. Hill dengan lemah menatap Xiao Yan, yang masih menakjubkan, dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian orang-orang busuk terus bertahan hidup. Retakan. Dengan satu pukulan, tubuh Xiao Yan secepat hantu, dan dia menembak langsung ke bukit di atas langit. Dia melayangkan pukulan, mencoba melenyapkan sepenuhnya Hill yang percaya kedua. Wah, aku tidak melihat seberapa kuat dirimu, itu layak untuk dicoba. Saat ini, Austin, yang selalu diam di kejauhan, mengambil langkah maju. Segera, suhu di langit dan bumi turun tajam, lingkaran cahaya suci muncul, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi sunyi. Bahkan serangan Xiao Yan langsung hancur oleh suaranya. Sangat kuat. Xiao Yan kaget, dia hanya bisa menarik serangannya, dan langsung menatap Austin dengan ekspresi serius. Orang percaya pertama tahta suci, kekuatannya telah jatuh ke ranah Tong Xuan. Pergi, hentikan Austin. Tepat ketika Xiao Yan merasakan penindasan yang hebat, suara-suara keras terdengar di antara kerumunan pembangkit tenaga listrik di bawah, dan segera pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan melancarkan serangan ke Austin. Di antara orang-orang ini, hanya Yao Wanyuan dan Dewa Pertarungan Bintang 8 yang berhasil.
Pada tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 8 dengan kurang dari 10 orang lainnya, semua orang bergabung untuk mengepung Austin, dan sebenarnya dicegat olehnya dengan mudah. Kekuatan yang tersisa adalah Iblis Xiaoyan dan Liu Hao. Liu Hao, orang ini diserahkan kepadamu. Kali ini, aku tidak ingin kamu bersalah lagi. Austin mengerutkan kening, dan segera bertarung dengan orang-orang kuat itu. Namun, mampu mengatasi pengepungan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama dengan kekuatan sempurna dari Dewa Pertarungan Bintang 8, nama orang percaya pertama tahta suci sangat pantas diterima. Itu di luar ekspektasi saya. Lingkaran cahaya ilahi muncul di tubuh Liu Hao lagi, dan dia menyelamatkan Hill, yang hanya memiliki satu nafas tersisa, dan segera menatap Xiao Yan dengan ekspresi panik. Liu Hao, kamu adalah putra cahaya, dan kamu mempunyai posisi penting di seluruh dunia 1000 besar. Tapi beberapa kali melawanku, kali ini. Dunia kedokteran adalah tempat Anda jatuh. Di tubuh Xiao Yan, kayu ajaib dan api jahat bertahan terus-menerus, memunculkan pesona jahat yang tak tertandingi di tubuhnya. Kalimat ini juga digunakan untukmu. Liu Hao meraung, niat bertarungnya yang menakutkan muncul. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.